Mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Rasul. Kita akan teruskan pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kami ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka makin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini.
Mohon kiranya Engkau boleh memberkati dan memimpin kami, menganugerahkan kebenaran-kebenaran-Mu bagi kami. Kami juga memohon ya Bapa, kiranya Engkau boleh memberikan satu kelembutan kepada hati kami untuk juga boleh mendengar dan menerima firman-Mu. Sehingga setiap kata-kata firman yang disampaikan tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh tertulis, tertanam di dalam hati kami yang lembut ini. Kami mohon di dalam cinta kasih-Mu juga, Kau boleh memimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan firman pada hari ini kembali. Dan kiranya setiap kata-kata yang dikeluarkan dari mimbar ini boleh sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang bersumber dari Tuhan semata, yang boleh bawa kami untuk makin hidup di dalam cinta kasih kami kepada Kristus dan penundukan diri kami kepada kebenaran-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita hidup sebagai orang Kristen, maka ada satu pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang juga tentunya diteruskan kepada kita semua, yaitu sebagai orang yang mengikut Kristus, kita tidak akan terpisah atau terlepas dari yang namanya penganiayaan di dalam hidup kita. Dan kalau kita baca di dalam surat dari Petrus, yaitu 1 Petrus pasal yang ke-4 ya, 3 atau 4 di situ. Maka Petrus berkata, Kristus adalah orang yang menderita, inkarnasi Allah yang inkarnasi ke dalam dunia menjadi manusia untuk menderita bagi kita, atau mengalami penderitaan-penderitaan dalam hidupnya karena penolakan manusia yang berdosa dan karena kebenaran yang Dia sampaikan kepada manusia. Dan kita yang percaya kepada Kristus itu adalah orang-orang yang turut harus menderita, bukan karena kita melakukan dosa, tetapi karena kita melakukan kebenaran yang Kristus ajarkan kepada kita. Lalu di dalam ayat berikutnya Petrus berkata seperti ini, sebab kita dipanggil untuk meneladani Kristus yang menderita itu karena kebenaran. Dan saudara juga bisa lihat itu di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-12, di mana Paulus berpesan kepada jemaat di Korintus dan tentunya juga kepada kita semua yang percaya kepada Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal yang 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini, mengapa mereka bisa mengajarkan seperti ini? Apakah ini adalah suatu cetusan yang muncul dari dalam pemikiran baik itu oleh Petrus ataupun di dalam pemikiran Paulus? Karena pengalaman mereka yang hidup di dalam penolakan, penganiayaan yang mereka terima di dalam kehidupan mereka ketika mereka memberitakan Injil. Saya percaya satu sisi ada bagian itu, di mana ketika mereka melayani Tuhan, mereka mengalami penolakan, mereka mengalami penderitaan akibat Injil yang mereka kabarkan mengenai Kristus, atau kabar baik yang Tuhan kerjakan bagi manusia berdosa di dalam Kristus. Tetapi tentunya kalau mereka menderita karena sekedar satu pengalaman yang mereka alami di dalam kehidupan mereka, mungkin mereka akan ada satu titik di mana mereka menjadi putus asa, mereka merasa begitu sia-sia mungkin di dalam pelayanan, begitu banyak pengorbanan yang mereka harus keluarkan atau berikan demi untuk melayani Injil, sehingga bisa menimbulkan satu keputusan atau satu perasaan lebih baik saya tidak lagi berkorban di hadapan Tuhan karena begitu berat melayani Tuhan di dalam dunia ini. Tetapi saudara, kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, maka di situ Yesus ketika Dia ada di dalam ruang atas bersama dengan murid-muridnya untuk memberikan pengajaran terakhirnya kepada murid-muridnya dan mengadakan penetapan perjamuan kudus pada waktu itu, maka Yesus memberikan satu pengajaran kepada muridnya yang saya percaya ini menjadi satu kekuatan bagi mereka untuk berjalan di dalam iman, di dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi ketika mereka sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus, termasuk adalah penganiayaan dan juga kematian akibat dari pernyataan iman yang mereka nyatakan di dalam hidup mereka kepada Kristus. Saudara boleh buka Yohanes pasal 15
ayat yang ke-18. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18. Dikatakan Yesus, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya ini akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Lalu saudara boleh baca ayat 1 dan ayat yang kedua dari pasal yang ke-16. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka atau bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sudah memberikan satu peringatan kepada kita atau suatu pengajaran kepada murid-muridnya. Kalau seperti dirinya yang akan ditolak, dianiaya oleh dunia yang dia cipta ini, maka kita yang mengikuti dia juga akan mengalami aniaya dan penolakan di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa Yesus mengatakan hal ini? Tadi dalam pasal 16 dikatakan supaya kita tidak menjadi kecewa dan menolak Kristus ketika hal itu tiba di dalam kehidupan kita. Saya percaya ini adalah satu kebenaran yang kita harus pegang dan kita harus terima, kita harus akui itu walaupun kita sudah hidup 2000 tahun setelah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus atau firman-Nya, Alkitab katakan itu adalah firman yang kekal. Itu adalah firman yang akan terus menerus berlaku selama langit dan bumi ini ada. Dan tidak akan satu pun daripada firman itu yang akan dihapuskan atau hilang atau didistorsikan atau diselewengkan daripada apa yang Tuhan katakan oleh manusia-manusia yang berdosa. Jadi pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita harus punya satu pemahaman bahwa setiap kata-kata dari firman Tuhan itu adalah kata-kata kebenaran. Dan setiap kata-kata kebenaran Tuhan kita harus tunduk kepadanya, karena kata-kata itu memiliki otoritas yang akan menuntut kehidupan kita dan menghakimi kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan hakim yang adil itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, para murid-murid Yesus Kristus memahami kalau sebagai pengikut Kristus pasti ada tantangan ini dalam kehidupan mereka. Tapi dari mula ketika mereka melayani, mulai dari Kisah Rasul pasal 2, ketika Pentakosta terjadi, mereka sepertinya masih ada di dalam satu keadaan di mana Tuhan menjaga mereka dari aniaya itu. Karena itu ketika mereka berkhotbah di bait Allah, tidak ada satu kuasa pun daripada manusia, pejabat-pejabat tinggi yang bisa menyentuhkan tangannya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain pada waktu itu. Tetapi setelah waktu itu berlalu, ternyata Petrus dan Yohanes dan mungkin juga rasul-rasul yang lain
tetap memiliki satu semangat untuk menginjili. Dan pada waktu mereka menginjili, tujuan yang mereka pergi adalah bukan tempat-tempat yang merupakan rumah-rumah dari orang-orang Israel. Saya percaya ada bagian itu. Mereka akan mengelilingi kota-kota yang ada di Yerusalem untuk berkhotbah kepada mereka. Tetapi juga menariknya adalah mereka datang secara khusus ke bait Allah, lalu memberitakan Kristus di bait Allah. Bait Allah itu tempat siapa? Tempat di mana para imam besar berada. Tempat di mana para pemimpin dari orang-orang Yahudi berada. Kelompok Sanhedrin yang terdiri dari 70 orang yang memiliki jabatan tertinggi dari orang Israel, memiliki kantor dan bertempat atau bahkan ada yang sebagian tinggal di dalam bait Allah itu. Dan mereka datang ke sana untuk memberitakan Injil. Siapa orang-orang petinggi ini? Alkitab berkata mereka adalah Hanas, Kayafas, keturunan daripada Hanas dan Kayafas juga ada di bait Allah itu, dan mereka menjabat posisi yang tinggi itu. Dan siapa mereka? Kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sebelumnya, ada yang mengatakan beberapa minggu sebelumnya, ada yang mengatakan 3 bulan sebelumnya, atau mungkin ya 3 bulan sebelumnya, telah menjatuhkan satu keputusan kepada Yesus Kristus kalau Yesus harus mati di atas kayu salib. Nah, Petrus dan Yohanes datang ke sana lalu memberitakan Injil, cari mati ya. Kalau kita adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, tempat yang kita akan tuju di mana? Saya kira pasti bukan markas-markas yang orang-orang yang menolak Kristus kan. Kita akan mencari tempat yang lebih soft seperti itu, yang lebih lunak, yang bisa lebih menerima diri kita. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak seperti itu. Mereka dengan satu keberanian pergi ke bait Allah untuk memberitakan dan memberikan pengajaran tentang Injil Yesus Kristus. Dan saya percaya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi dari diri mereka sendiri, kecuali kalau Roh Kudus yang boleh menyertai dan memimpin kehidupan kesaksian yang mereka lakukan pada waktu itu. Nah saudara, ketika mereka mengabarkan Injil Yesus, Alkitab mencatat pada waktu itulah terjadi peristiwa para kepala dari atau para penjaga dari bait Allah itu datang kepada mereka, menangkap mereka. Dan di sini yang saya katakan, penganiayaan mulai terjadi di dalam kehidupan dari para murid Yesus Kristus. Nah, mengapa mereka mengalami penganiayaan ini? Apakah karena kebodohan mereka, atau karena mereka adalah orang yang kurang berbijaksana di dalam strategi pelayanan mereka? Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan menjadi dasar pertimbangannya. Tetapi yang menjadi dasar pertimbangan adalah karena waktu mereka untuk mengalami penganiayaan yang mulai dari yang ringan nanti akan menuju kepada yang berat, itu sudah waktunya dari Tuhan. Saudara pernah membaca di dalam Injil Yohanes, ada satu kalimat yang Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu Yesus akan pergi kembali untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Pada waktu itu Thomas berkata, kita cari mati ini. Dan murid-murid yang lain berkata bahwa kita sebelumnya sudah ditolak di Yerusalem, di daerah tempat mereka akan tuju, yaitu daerah tempat Lazarus tinggal, Maria dan Marta tinggal. Tapi kenapa kamu masih begitu berani guru untuk pergi ke situ kembali? Yesus kemudian berkata, 1 hari ada 12 jam. Selama hari masih siang, maka kita harus bekerja. Ada waktunya nanti, waktu sudah menjadi malam dan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Saya percaya di dalam kalimat itu adalah selama masih ada kesempatan kita untuk melayani Tuhan, kita harus menggunakan waktu itu dengan baik untuk melayani Tuhan. Saya setiap kali waktu mendengar kalimat pendeta Stephen Tong, saya sudah tua, tidak banyak waktu lagi. Saya tidak tahu apakah bisa melewati tahun ini atau tidak. Makanya saya harus segera mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya mulanya tidak ngerti kenapa Pak Tong ngomong seperti itu. Saya tahu satu hal, Pak Tong sudah tua. Pak Tong usianya kalau dilihat dari usia dari orang-orang yang lain, termasuk orang yang memiliki umur yang cukup panjang.
Usianya sudah 82, 83 tahun seperti itu. Sehingga kalau menurut dari perhitungan orang pada umumnya yang meninggal di usia 60 dan 70-an tahun, Pak Tong termasuk usia yang panjang dan kita tidak tahu lagi berapa lama lagi Tuhan mengizinkan Pak Tong hidup dalam dunia ini. Tapi ketika saya masuk ke dalam usia yang belum terlalu tua, tetapi mulai memikirkan hal-hal yang agak lebih ke arah situ ya. Saya membayangkan mulai memikirkan seperti ini setelah mulai masuk kepala 4, masuk ke kepala 5 seperti itu. Dulu waktu saya kuliah atau dari SD, SMP, saya ngerasa waktu itu panjang. Kapan ya saya bisa kuliah? Kapan ya saya bisa bekerja? Kapan ya saya bisa membangun keluarga seperti itu? Kok kayaknya lama sekali waktu ini berlalu. Tapi ketika saya mulai masuk ke dalam usia 40-an seperti itu, mulai 45 dan ke atas seperti itu, saya mulai memikirkan seperti ini. Anak saya sudah kuliah loh sekarang. Yang satu semester 5, yang satu lagi semester 3. Ya walaupun masih ada yang 3 tahun, kalau saya lihat yang ke-3 tahun itu mungkin saya akan pikir maksud saya masih panjang kayak gitu ya. Tapi waktu saya lihat, iya ya yang satu sudah semester 3, yang satu semester 5 kayak gitu. Berarti saya sudah melewati waktu dari lulus kuliah, kerja, sampai kepada hari ini sudah 20-an tahun. Dan waktu itu nggak terasa sama sekali loh. Cepat sekali berlalu. Dan sekarang kalau saya hitung-hitung dari usia 60 tahun manusia hidup, lalu 70 tahun kalau manusia kuat, kalau 80 tahun mungkin itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan. Berarti kalau saya 40-an tahun masuk ke 60 tahun itu tinggal 20 tahun lagi kan. Nggak sampai 20 tahun, mungkin ya 20 tahun lah seperti itu. Nah kalau itu tidak terasa dari waktu 20-an tahun sampai 40 tahun, berarti akan tidak terasa dari 40-an sampai 60-an tahun berlalu. Apa yang harus saya kerjakan? Waktu berlalu begitu cepat sekali. Saudara, tiap hari kalau orang ulang tahun, awal mula saya seneng. Wah ulang tahun, tambah usia, diperingati kembali, makin dewasa. Tapi sekarang mulai berpikir, ulang tahun lagi, berarti tahun saya sudah berkurang 1. Saya bersyukur masih sehat. Kalau saya mengalami sakit, saya tidak punya kekuatan lagi untuk mengerjakan pelayanan bagaimana. Kalau Tuhan tidak izinkan saya melayani, karena waktu berlalu begitu cepat, mungkin kondisi tubuh yang mulai merosot seperti itu, bagaimana? Saya belum mengerjakan apa-apa di dalam dunia ini. Jadi pada waktu kita melihat mengenai hidup ini, kalimat Yesus Kristus, selama masih hari siang, kerjakan apa yang Tuhan bisa kerjakan. Saya lihat itu sebagai satu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk melayani Dia. Karena waktu berlalu begitu cepat sekali, apa yang saudara sudah kerjakan bagi Tuhan. Pada waktu misalnya saudara harus berdiri di hadapan pengadilan Tuhan dan Tuhan tanya kepada saudara, apa yang engkau sudah lakukan bagiku? Saudara jawab apa? Terus terang ini menjadi satu kegentaran di dalam hati. Kita merasa mendadak, kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk kehidupan pribadi kita, kepentingan kita, dan jarang atau sedikit sekali yang waktu kita berikan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selagi masih ada kesempatan, gunakan baik-baik untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini ada pengertian yang kedua yang saya percaya itu juga menjadi satu pengertian yang kita harus imani dan pegang baik-baik. Selama hari masih siang kerjakan, itu berarti bahwa selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, maka tidak ada satu orang pun atau satu keadaan pun yang bisa membuat kita berhenti untuk melayani Tuhan. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, saudara harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menjaga saudara, memelihara saudara di dalam melewati kesempatan-kesempatan pelayanan yang saudara kerjakan di dalam dunia ini. Atau istilah lainnya adalah, walaupun kita memiliki kegentaran untuk menghadapi hal-hal yang kita tidak berani bayangkan di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi, hal itu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan saudara. Saya ambil beberapa contoh yang mungkin kita bisa lihat ya. Dari perjalanan Yesus Kristus sendiri, waktu dia pergi ke Yerusalem, ke daerah di mana ya dekat Yerusalem ya.
di mana Lazarus, Marta dan Maria tinggal di sana. Ada orang-orang Yahudi di situ, ada orang-orang Farisi di situ, ada orang-orang Saduki yang menjadi pemimpin-pemimpin dari orang Israel di situ. Dan pada waktu Yesus Kristus ada di situ, mereka tidak ada satupun yang bisa mengulurkan tangan kepada Kristus. Lalu ketika Yesus membangkitkan Lazarus pada waktu itu, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mereka kemudian dikatakan merancangkan satu rencana bagaimana mereka bisa menangkap Yesus Kristus untuk disalibkan dan dibunuh. Tapi saudara, semua rencana mereka itu sebenarnya bukan satu rencana yang baru muncul pada waktu itu. Itu adalah satu rencana yang sudah mulai ada ketika konflik antara Yesus Kristus dan para pemimpin agama orang Yahudi itu makin memuncak di dalam kehidupan pelayanan Yesus Kristus. Dan itu bukan pada akhir saja, tapi di awal, di pertengahan dari pelayanan Yesus Kristus. Setiap kali Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, konflik itu makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Dan mereka mulai merencanakan untuk membunuh Yesus Kristus. Tetapi Alkitab berkata, setiap kali mereka ingin membunuh Yesus, Yesus hanya berlalu dari hadapan mereka dan tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh tangan Yesus atau menangkap Yesus Kristus. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini dari pengalaman Yesus Kristus. Tapi dari pengalaman dari murid-murid yang lain, kalau saudara perhatikan, bandingkan antara pelayanan Petrus dengan Stefanus dan Yakobus mungkin, saudara akan melihat hal yang juga menyatakan hal ini. Siapa Yakobus? Yakobus itu adalah martir pertama dari Rasul Yesus Kristus. Apa yang membuat dia mengalami kematian? Karena dia mengabarkan Injil. Tetapi pada waktu dia mengabarkan Injil, dia ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes. Lalu bersama dengan Petrus dia dipenjarakan, walaupun Yakobus dulu dipenjarakannya. Dan pada waktu itu Herodes kemudian membunuh Yakobus, dan ketika dia membunuh Yesus, Tuhan izinkan Yakobus mati. Dan Herodes melihat ternyata tindakannya mendapat simpati dari orang-orang Israel, dan itu membuat ketika dia ingin membunuh Petrus, melihat atau menangkap Petrus, dia ingin membunuh Petrus juga. Tetapi Alkitab berkata beda ya. Pada waktu Petrus esok hari akan dieksekusi, malaikat datang lalu kemudian membawa Petrus keluar dari tahanan penjara itu. Yang gak punya kunci bisa membuka pintu sendiri membawa Petrus pergi. Yang tidak punya kunci untuk pergelangan melepaskan belenggu yang ada di tangan dan kaki Petrus, semuanya bisa rontok begitu saja oleh tindakan dari Tuhan. Dan Petrus bebas. Tapi pada waktu kita melihat kebebasan Petrus, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus kemudian pergi memberitakan Injil lagi. Dan pada waktu kita membandingkan pemberitaan yang dilakukan oleh Petrus dengan yang dilakukan oleh Stefanus, saudara bisa lihat sebenarnya yang membuat Stefanus mati itu bukan karena kata-katanya terlalu tajam kepada orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin dari agama Yahudi, atau dia berkata-kata tanpa hikmat sama sekali di waktu itu. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan kata-kata yang diucapkan oleh Petrus juga, kata-katanya nggak kalah tajam loh. Misalnya ambil contoh ya, kalau saudara baca di dalam pasal 4 ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-11 misalnya. Pasal 4 ayat 11, atau saya baca dari ayat 10 ya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus inilah orang ini berdiri dan sehat, dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kalau saudara yang jadi pemimpin agama pada waktu itu, yang menetapkan persidangannya, saudara yang memutuskan Yesus disalibkan untuk mati pada waktu itu, lalu ada orang yang berdiri di hadapan saudara ngomong, tahu tidak, orang ini disembuhkan oleh siapa?
Yesus dari Nazaret. Siapa Yesus dari Nazaret? Itu secara spesifik langsung merujuk kepada Yesus yang disalibkan oleh mereka. Karena di dalam zaman itu banyak orang yang bernama Yesus. Untuk membedakan Yesus yang lain dari Yesus Kristus itu adalah dia tidak menggunakan Kristus, tapi secara spesifik dia mengatakan Yesus dari Nazaret itu. Yaitu Yesus yang kamu tolak itu. Yesus yang kamu anggap sebagai bukan Mesias. Manusia yang berani-beraninya meninggalkan diri sebagai Tuhan itu. Itu yang telah menyembuhkan orang ini. Dia yang telah mengadakan atau membuat mukjizat sehingga orang yang lumpuh 40 tahun ini bisa berdiri saat ini di depan kalian semua. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia berkata dengan kalimat, dia yaitu orang yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Siapa tukang bangunan itu? Para pemimpin Yahudi yang berdiri di hadapan dari Petrus. Kalau saudara jadi para pemimpin itu, marah nggak? Saya yakin marah besar sekali. Karena apa? Ini adalah orang-orang yang mukanya langsung ditampar di hadapan umum. Lalu mereka adalah orang-orang yang bukan hanya ditampar, tapi mereka punya otoritas. Orang yang pernah menyalibkan Yesus sekarang ditampar seperti itu di hadapan umum. Dan dia punya otoritas juga akan Petrus dan Yohanes. Kalau mereka ingin lakukan atau mengulurkan tangan untuk membunuh Petrus dan Yohanes, saya kira itu bukan sesuatu hal yang terlalu sulit pada waktu itu. Tetapi Alkitab berkata mereka tidak ulurkan tangan untuk membunuh Petrus dan Yohanes. Kenapa? Apakah karena Petrus dan Yohanes lebih berhikmat daripada Stefanus? Apakah kalimat-kalimat Petrus dan Yohanes lebih lembut, lebih tidak atau kurang tajam dibandingkan dengan Stefanus? Apakah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Petrus kurang seberani dari kalimat Stefanus? Jawabnya tidak seperti itu. Mereka betul-betul dengan satu keberanian, ayat 13 ya kalimatnya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Berarti mereka menyaksikan kebenaran Kristus tanpa ada keraguan sama sekali. Apa yang mereka lihat sebagai satu kebenaran, mereka katakan itu tanpa ditutup-tutupi, tanpa diperhalus, tanpa diperlembut seperti itu, tanpa muter-muter, langsung to the point. Kamu yang sudah membuang Yesus, Yesus itulah yang telah menyembuhkan orang ini. Saudara, seharusnya hukuman yang diterima oleh Petrus dan Yohanes lebih berat daripada mungkin yang dilakukan oleh Stefanus. Tetapi mereka bebas. Nah, saya lihat hal ini menunjukkan bahwa yang membuat kita ada di dalam satu titik untuk mengakhiri hidup atau melanjutkan hidup, masih ada kesempatan untuk menjalani kehidupan yang melayani Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan. Itu bukan karena kita pintar menjaga diri kita, walaupun ada bagian tanggung jawab kita untuk menjaga diri kita. Tetapi semua itu adalah di dalam tangan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan pernah berkata, kalau waktunya tiba, saudara mau menambah satu hasta pun ke dalam jalan hidupmu, itu tidak ada gunanya sama sekali. Walaupun saudara memiliki harta 7 keturunan banyaknya, tapi kalau ketika waktunya tiba, harta saudara yang begitu banyak tidak juga bisa menyelamatkan saudara dari waktu itu. Kita tidak mungkin bisa lari karena waktu Tuhan sudah tiba. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini harus menjadi satu dasar untuk kita bisa pahami ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia sebagai saksi Kristus. Karena dasar ini saya percaya memiliki bagian di mana kita memiliki satu keberanian untuk bersaksi, tetapi juga keberanian untuk masuk ke dalam satu keadaan yang Tuhan izinkan, keadaan yang kita mungkin tidak harapkan terjadi dalam kehidupan kita, atau penolakan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan bahkan aniaya yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu kita mengalami itu semua, kemarin di dalam persiapan guru-guru sekolah minggu ada materi berkenaan dengan penganiayaan, penolakan yang diterima oleh Rasul Paulus dan mungkin rasul-rasul yang lain dalam pelayanan, tapi spesifik Rasul Paulus.
Di situ ada satu kalimat, ketika mereka mengalami penolakan itu, mereka tetap setia mengabarkan Injil, mereka tidak mengurangkan bobot Injil mereka tetap bersaksi di hadapan semua manusia dari kalangan yang rendah sampai kalangan pejabat tertinggi pada waktu itu. Dan pada waktu mereka bersaksi itu, di tengah-tengah mereka ditawan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat sama sekali, tanpa alasan mereka ditawan seperti itu, mereka tetap bisa memberitakan Injil dengan cinta kasih kepada orang-orang itu. Atau maksudnya adalah mengharapkan mereka untuk mengalami pertobatan dan percaya kepada Kristus. Saudara bisa lihat di dalam kesaksian yang Paulus lakukan di hadapan Felix. Di situ dikatakan, waktu Felix berkata, Paulus, engkau gila. Paulus berkata, Felix dan semua orang yang hadir di sini, aku mendoakan kalian untuk percaya kepada Kristus. Saudara, dari mana kalimat itu bisa keluar? Saya percaya karena Paulus melihat pada waktu dia dipenjarakan tanpa alasan itu. Pada waktu orang memfitnah dia yang seharusnya dia merasa sakit hati, tertolak, lalu mungkin menimbulkan kebencian di dalam hati dia. Dia tidak lakukan itu, dia terima itu, dia ikuti segala pimpinan Tuhan sampai harus bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi itu, dan dia kemudian bersaksi di hadapan mereka akan cinta kasih Kristus. Petrus juga sama di sini. Nah, apa yang membuat Petrus lakukan itu? Mengapa dia mau ditangkap? Mengapa dia rela untuk ditangkap? Mengapa dia rela tetap untuk memberitakan Kristus? Karena dia tahu itu adalah satu berita kebenaran, dan dia tahu kalau bukan seizin Tuhan Yesus mereka tidak akan mengalami aniaya itu, dan dia tahu apa yang dia beritakan itu adalah sesuatu yang menjadi berita yang Tuhan kehendaki untuk mereka sampaikan kepada orang-orang lain. Dan dia tahu tangan Tuhan bisa memelihara hidup mereka. Jadi itu sebabnya saya katakan pada awal tadi, pada waktu kita melihat hari masih siang, kita itu menjadi satu kebenaran yang kita harus imani. Dan di balik itu ada satu kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan yang menjaga dan memelihara kita di dalam kehidupan kita. Dan saya melihat ini yang membuat kita rela masuk ke dalam satu kehidupan apapun itu bentuknya yang Tuhan izinkan kita alami. Nah, ini kalimat yang saya selalu ulang-ulang dari minggu yang lalu, dan juga yang sering kali saya ulang di dalam khotbah saya ketika berbicara tentang satu kehidupan yang ada di dalam pencobaan dan penderitaan, yaitu yang Tuhan izinkan. Kenapa saya pakai istilah itu? Karena tidak ada satupun yang bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau Tuhan tidak izinkan. Dan pada waktu kita melihat itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan, bagaimana sikap kita seharusnya? Kalau saudara bicara ini, saudara boleh buka Yakobus pasal yang pertama ya. Yakobus pasal yang pertama, di kitab setelah Ibrani. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-2, 3, dan ke-4 ya. Kita baca sama-sama ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lalu, iya, sampai ayat 4. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa ya kita harus berbahagia kalau jatuh dalam pencobaan? Bukankah di dalam doa Bapa kami dikatakan supaya kita mendoakan agar pencobaan itu dijauhkan dari diri kita? Betul kan?
Lepaskanlah kami daripada yang jahat, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi di sini dikatakan pada waktu Bapa kami berkata, lepaskanlah kami dari yang jahat, janganlah membawa kami dalam pencobaan, dalam pengertian bahwa kita jangan membawa diri kita dan berpikir bahwa kita lebih baik dicobai atau mengalami hal yang jahat, karena Tuhan memelihara dan Tuhan mengatakan setiap orang Kristen itu perlu mengalami penderitaan, maka kita mencari-cari hal itu. Kita jangan lakukan itu di dalam doa Bapa kami seperti itu. Tapi di dalam bagian ini kita harus menganggapnya sebagai satu kebahagiaan kalau kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, saya lihat ayat kuncinya itu adalah di kata berikutnya ya. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada kata ujian di situ. Dan istilah ujian dan pencobaan itu punya akar bahasa Yunani yang sama, perasmos. Tapi di situ Yakobus mau mengatakan satu sisi itu adalah pencobaan. Tetapi kenapa bisa ada pencobaan itu? Karena Tuhan melihat pencobaan itu adalah ujian bagi iman kita. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya pada waktu Tuhan izinkan itu, hal yang kita tidak mau, hal yang kita doakan untuk tidak kita alami. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, kita harus lihat itu sebagai satu ujian dalam kehidupan kita. Dan karena ujian itu akan membawa kita hidup di dalam ketekunan dan di dalam kedewasaan iman. Itu sebabnya kita harus berbahagia untuk hal-hal seperti itu. Ini adalah sikap kita pada waktu kita mengalami hidup ini dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tahu itu sulit, tetapi satu hal yang mungkin bisa menolong kita untuk bisa tetap bersyukur, bisa tetap memuji Tuhan di dalam keadaan ini, kalau kita mengerti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan untuk kebaikan. Jadi pada waktu kita menghadapi suatu keadaan yang kita tidak inginkan, kita berusaha hindarkan, tapi tetap kita tidak bisa hindarkan. Kita harus masuk ke dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, masuk enggak? Jalani tidak? Khususnya kalau itu adalah sebagai akibat dari kita menegakkan kebenaran, menjalankan hidup yang kudus, menyatakan nama Kristus dalam kehidupan kita, menyatakan kalau saya adalah orang yang beriman kepada Kristus atau beriman kepada Tuhan. Mendadak timbullah satu keadaan yang kita tidak harapkan. Saya mau tanya, lari atau jalankan? Lalui atau terus menerus berusaha menghindarkan diri dengan satu ketakutan yang luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa. Kita tidak mau itu dan berusaha untuk menyingkirkan dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan. Atau kita jalankan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan itu, saya percaya bagian dari iman yang kita nyatakan kepada Tuhan adalah jalankan. Bukan terus menerus melarikan diri, bukan dengan menipu diri kita dan mengatakan hal-hal atau merasionalisasikan hal-hal yang ada di depan untuk membenarkan diri kita supaya kita terhindar dari segala konsekuensi dari perbuatan atau dari keadaan yang membuat kita harus menghadapi hal yang kita tidak mau itu. Saya nggak usah spesifik lah, itu umum sekali. Apapun itu yang saudara harus alami dalam kehidupan saudara, yang saudara anggap jahat di dalam hidup saudara. Karena di dalam kehendak Tuhan itu adalah baik. Apalagi kalau saudara menjalankan itu bagi Tuhan. Tadi saya utip Petrus ya, kita buka saja ya, supaya kita punya satu gambaran lebih jelas. 1 Petrus pasal yang saya tadi bicara ayat pasal 3, 4 ya. Pasal kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 19.
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi penderitaan itu adalah kasih karunia pada Allah. Lalu ayat 21 kita baca sama-sama ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Teladan apa yang Kristus tinggalkan? Teladan untuk mengikuti jejaknya. Jejaknya apa? Jejak apa yang harus kita lalui? Yaitu seperti Kristus yang menderita karena kebenaran, kita pun menderita karena kebenaran, karena Kristus. Itu yang Petrus minta kita lakukan. Jadi itu saya bilang jalankan itu. Gak usah terlalu mengasihani diri saudara. Gak usah terlalu mengasihani kedagingan saudara. Gak usah terlalu mengasihani perasaan saudara atau mengikuti perasaan saudara. Saudara justru harus belajar menguasai diri dan perasaanmu dengan menundukkan mereka di bawah kebenaran Tuhan. Itu yang benar. Oke. Yang berikutnya, yang saya percaya tidak kalah penting dengan prinsip yang pertama, yaitu pada waktu Petrus berdiri di hadapan pemimpin agama ini, lalu Petrus mengatakan segala kebenaran tentang Kristus di hadapan mereka dengan berani. Tetapi pada waktu mereka mengatakan dengan berani, diawali dengan satu kalimat yang penting ya, yaitu ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Yang menjadi kalimat yang saya ingin saudara lihat adalah penuh dengan Roh Kudus. Saudara, apa yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus di sini? Dan kenapa bisa ada istilah penuh dengan Roh Kudus di sini? Ini yang menunjukkan penuh dengan Roh Kudus itu adalah satu keadaan di mana keadaan itu bisa berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ada dikatakan para rasul penuh dengan Roh Kudus. Di pasal yang keempat ada penuh dengan Roh Kudus. Lalu di dalam ayat terakhir dari pasal keempat dikatakan mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian di dalam pasal-pasal berikutnya ada kalimat pengulangan lagi penuh dengan Roh Kudus itu mulai. Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan orang Kristen untuk terus-menerus berulang. Berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah satu keadaan yang saudara tidak perlu merasakan itu atau bahkan tidak mengetahuinya sama sekali. Tetapi ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Itu adalah satu status yang Tuhan berikan untuk menyatakan kalau saudara adalah milik Tuhan dan ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbeda. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah sesuatu keadaan di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Satu keadaan di mana kita menyerahkan diri kita secara total kepada Roh Kudus dan bergantung kepada Roh Kudus di dalam melewati keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Apapun itu. Itu adalah satu kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bergantung, berserah, bersandar kepada Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Rasul Petrus dan Yohanes pada waktu mereka berdiri di hadapan daripada pemimpin agama ini. Jadi maksudnya adalah pada waktu mereka ditanya di hadapan pemimpin agama, mengapa mereka begitu berani berbicara tentang Injil Kristus? Karena mereka bersandar kepada Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Josephus itu mengatakan, seorang ahli sejarah
abad pertama. Dia berkata, pernah menuliskan di dalam bukunya, kalau pengadilan Sanhedrin itu adalah satu pengadilan yang menakutkan sekali. Dengan para pemimpin yang duduk di tempatnya, dengan satu jubah atau pakaian tertentu yang memberikan satu kesan penghakiman yang akan dialami, dengan otoritas yang ada dan kuasa yang ada, sehingga ketika orang masuk ke dalam gedung itu tanpa ada bicara sama sekalipun, orang yang sebelumnya berani di luar itu akan mendadak ciut di hadapan Sanhedrin itu. Karena satu otoritas dan kuasa yang dinyatakan di situ. Mungkin kalau saudara mau bandingkan, untuk bayangkan ya, kalau kita masuk ke dalam gereja Kristen, biasanya saudara masuk gak ada satu perasaan, jarang sekali ya. Saya ada perhatian, ada orang-orang yang begitu duduk, dia langsung doa, minta Tuhan pimpin dan pelihara. Dia jaga hatinya, dia tahu sekarang saya mau menghadap Tuhan, saya harus mengkhususkan hati dan pikiran saya untuk beribadah kepada Tuhan. Mulai dia masuk dalam gedung untuk berdoa seperti itu. Tetapi ada juga orang yang datang ke dalam gereja ngobrol terus gak ada henti-hentinya. Dimulai dari sebelum kebaktian sampai kebaktian pun masih ngobrol terus seperti itu. Bahkan tidur atau bahkan lihat HP seperti itu. Mengapa? Karena satu sisi dia tidak punya satu hati yang mungkin takut akan Tuhan dalam hidup dia. Dia tidak punya satu pengertian, saya datang untuk beribadah kepada diri dia. Dan saya perlu belajar untuk merendahkan diri dan belajar untuk mempersiapkan, menyerahkan diri saya, untuk mempersembahkan diri saya untuk diperkenan oleh Tuhan. Tapi di sisi lain, selain dari aspek rohani itu yang ada di dalam diri orang yang percaya, saya juga lihat pengaruh bangunan itu penting. Bagaimana sebuah bangunan itu didesain, itu bisa menolong kita untuk berpusat dan konsentrasi kepada Tuhan. Misalnya ambil contoh, kalau saudara masuk ke dalam katedral, nggak usah bicara apa-apa, nggak usah dikasih tahu, saudara langsung diam, tenang, masuk ke dalam katedral itu. Karena bangunannya didesain untuk membuat kita merasa berhadapan dengan Allah yang transenden. Kalau kita kan dekat sekali. Ada yang mengatakan sama saya, kalau di Solo itu duduk di bawah sini, terkesan dekat sekali dengan pengkhotbahnya, jadi nggak nyaman sama sekali. Terlalu, suasananya mungkin terlalu, apa itu, ngomongnya apa ya, kurang ketransendenan ya, karena terlalu imanen mungkin seperti itu ya. Saya itu bicara tentang bangunan gereja ya, atau bangunan yang mempengaruhi. Kenapa saya ngomong ini? Karena saya mau angkat tadi yang orang yang berdiri di depan Sanhedrin itu ya. Keadaan tempat itu, penyusunan ruang itu, pakaian yang digunakan itu, dan posisi dari orang yang akan diadili itu, membuat orang yang masuk ke dalam ruangan itu otomatis menjadi ciut. Karena otoritas dan kuasa dari Sanhedrin ini. Tetapi menariknya adalah Petrus dan Yohanes tidak menjadi ciut. Justru dia dengan berani berbicara. Padahal siapa mereka? Yang mereka hadapi orang yang punya kuasa untuk menyalibkan mereka atau membunuh mereka atau paling tidak melemparkan mereka ke dalam penjara. Dan seharusnya juga pada waktu mereka berdiri di hadapan Sanhedrin, mungkin mereka paling tidak berjaga-jaga atau memperhatikan kata yang keluar dari mulut mereka. Tapi kenapa mereka tidak lakukan itu? Karena mereka bersandar kepada Roh Kudus. Saudara, saya lihat ini aspek kedua yang pentingnya. Kadang-kadang kalau kita mau menginjili kita bingung. Saya harus ngomong apa kayak gitu. Saya suka ngomong, gak usah terlalu dipikirkan. Apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu, katakan itu. Tapi gimana kalau yang saya katakan itu akhirnya membuat orang marah kepada diri saya? Nah, ini aspek kedua yang saya mau bilang ya. Saudara nggak usah terlalu pikirkan apakah orang itu akan marah kepada saudara atau tidak dengan kalimat yang saudara ngomong. Tetapi saya juga ngomong, sebagai manusia yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saudara
bicara tanpa harus mengurangi bobot dari kebenaran Injil. Yang kedua adalah saudara bicara sebijaksana mungkin yang Tuhan berikan kepada diri saudara. Tidak usah banding-banding yang lain, saudara bicara aja menurut hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara atau menurut pikiran yang terbaik, yang terbenar, yang tanpa mengkompromikan kebenaran Injil Kristus, itu saudara sampaikan. Dan sisanya bagaimana? Saya pakai istilah sisanya, sebenarnya pengertiannya itu bukan sisanya ya. Kadang-kadang kalau orang ngomong sisanya itu berarti saya melakukan segala sesuatu di awal dengan sekuat tenaga saya yang terbaik yang saya bisa lakukan. Lalu sisanya saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berarti bagian ini yang saya tidak bisa kerjakan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi saya lebih suka pengertian sisanya itu adalah dari awal ketika saya memutuskan sesuatu, saya melakukan sesuatu itu sudah turut menyertakan Tuhan di dalamnya. Tetapi setiap keadaan yang diakibatkan oleh tindakan saya yang saya saksikan itu atau yang saya perbuat itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya. Itu lebih baik. Karena Alkitab mengajarkan seperti itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan terlalu ikut campur tangan di dalam mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Makanya apapun itu kalau saudara ngerti bersumber dari Tuhan, saudara yang penting punya satu hati dan motif adalah mengasihi orang itu dan saudara ingin menyaksikan kebenaran Tuhan bagi mereka. Segala konsekuensinya ada di dalam tangan Tuhan. Saya yakin saudara punya keberanian untuk mengatakan kebenaran Tuhan tanpa mengkompromikan kebenaran Injil Tuhan itu. Jadi kenapa tidak kompromikan dan kenapa punya beranian? Karena saudara percaya Roh Kudus yang memimpin saudara melewati situasi itu dan segala hasil yang diakibatkan dari saudara lakukan di dalam situasi itu. Itu yang kedua ya. Berserah kepada Tuhan atau Roh Kudus atau meminta Roh Kudus memenuhi diri kita yang tentunya diawali dengan doa dan menyerahkan segala hal yang akan kita katakan dan keadaan yang kita alami ke dalam pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Yang ketiga, yang selalu saya ulangi, katakan di awal, jangan kompromikan kebenaran Injil tetapi berani katakan kebenaran Injil. Tetapi untuk bisa saudara berani mengatakan kebenaran Injil tanpa kompromi yang saudara bisa lihat di dalam perkataan Petrus sendiri ya. Misalnya ayat 12 saja ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu tidak ada kompromi sama sekali loh. Petrus betul-betul mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup dan di luar Kristus tidak ada keselamatan sama sekali. Dan apa yang membuat Petrus punya keberanian untuk mengatakan hal itu? Satu sisi karena dia percaya Roh Kudus punya tindakan dan kuasa di dalam hidup dia, maka dia mengatakan kebenaran itu. Tetapi hal lain adalah karena dia mengenal Tuhannya. Dia tahu siapa itu Kristus. Dia tahu bahwa Kristus itu adalah penggenapan dari nubuat nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Dan dia tahu kuasa Kristus di dalam kehidupan atas seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Makanya dia berani mengatakan kebenaran itu. Saudara, artinya apa? Keberanian saudara untuk menyaksikan siapa Kristus dan kabar baik Kristus itu tergantung juga dari pengenalan saudara terhadap Kristus yang adalah Tuhanmu, yang telah menyelamatkan dirimu dari dosa. Kalau saudara tidak punya pengenalan itu, saudara tidak mungkin akan dengan satu keberanian menyaksikan Dia. Tapi kalau saudara mengerti Dia itu siapa dan kuasanya berapa besar dan bahwa Dia adalah sungguh-sungguh kebenaran seperti yang dikatakan oleh Dia, saya yakin saudara akan berkata seperti yang Petrus katakan di dalam ayat yang ke-19 ya. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah.
Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Karena dia tahu, benar-benar tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias itu. Yesus adalah juru selamat manusia yang berdosa. Yesus sudah memanggil mereka untuk menjadi saksi dari Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Dari orang yang paling rendah sampai pejabat yang paling tinggi. Jadi itu sebabnya saya mau ajak saudara merenungkan satu pertanyaan. Seberapa besarkah pengenalan saudara akan Kristus? Dan seberapa besarnya atau banyaknya pengenalan saudara akan Kristus itu bukan hanya ditandai dengan seberapa mampu saudara berapologetika bagi Kristus, atau seberapa mampu saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Tetapi bagaimana saudara hidup di dalam keberserahan kepada Dia, di dalam iman, di dalam suatu kehidupan yang menyadari kalau apapun yang saudara lalui ada di dalam pimpinan Kristus dan tentunya di dalam kesucian. Kalau saudara memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh melihat bahwa saudara ada di hadapan Kristus yang adalah Tuhan dan Maha Kuasa itu, dan saudara menjaga hidupmu seturut dengan perkataan Tuhan, maka itu berarti saudara mengenal Tuhanmu. Tapi kalau saudara tidak lakukan itu, saudara mau ngomong dia Tuhan, dia Allah yang inkarnasi jadi manusia, dia juru selamat, satu-satunya penebus, dia maha kuasa dan segala macam yang lain, dia maha tahu, dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Semua itu hanya pengetahuan yang belum dialami sebagai satu kebenaran yang saudara alami di dalam hidupmu. Jadi kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Pelajari dari para rasul, orang-orang Kristen, bagaimana mereka hidup memberitakan Injil dan hidup menghadapi tantangan-tantangan yang diakibatkan dari keberanian mereka untuk memberitakan Injil, dan bagaimana mereka percaya kepada Tuhan atau menyatakan karakter mereka sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dan hidup dalam kesucian itu ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk hikmat, untuk kebenaran yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami juga bersyukur Bapa, terutama akan penebusan yang Kristus boleh berikan bagi kami, dan rencana keselamatan yang Engkau rencanakan bagi kami di dalam Kristus. Dan kami juga bersyukur Bapa karena ada Roh Kudus yang boleh Engkau berikan dan karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami satu kelahiran baru, dan kami boleh dikaruniakan satu iman untuk percaya kepada Kristus dan kesadaran akan siapa diri kami dan kejahatan-kejahatan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh datang kepada Kristus dan percaya dan mengandalkan Kristus untuk memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi hidupan kami. Tolong semua ini boleh menjadi satu kebenaran yang kami hidupi Bapa. Tolong jadikan semua pengertian ini menjadi satu yang mengubah kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi seorang yang sungguh-sungguh mensyukuri dan mengerti kalau apa yang dikerjakan oleh Allah itu adalah sebuah harta yang melampaui nilai dari semua harta yang kami bisa peroleh di dalam dunia ini, termasuk jiwa kami sendiri atau hidup kami. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya ketika Engkau menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami, menarik kami dari hukuman kekekalan, dan menempatkan kami di dalam kerajaan-Mu atau di dalam terang-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan-Mu dan bagi Injil Kristus di dalam kehidupan kami. Tolong sertai kami ya Bapa, berkati gereja-Mu ini. Kiranya Engkau boleh pimpin dan selalu kuduskan, sehingga melalui persekutuan yang ada sama anak Tuhan, dan melalui kehidupan yang bertobat senantiasa dari dosa dan hidup di dalam pengudusan, dan keberanian untuk menyaksikan Injil Kristus dan menyatakan kebenaran-Mu, gereja-Mu, anak-anak-Mu ini boleh Engkau pakai untuk menyaksikan diri-Mu di kota ini. Kami sungguh menyerahkan segala sesuatunya
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.